Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aikal Irsyad, dan teman-teman saya ada Amelia Anastasia dan Anggi Desri Elwiza. Kami akan menjelaskan tentang observasi laboratorium kimia, yaitu laboratorium biokimia. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh Anggi Desri Elwiza. Kepada Anggi dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. Laboratorium Kimia UNP. Gedung Laboratorium Kimia terletak di belakang Laboratorium Biologi dan Laboratorium Fisika. Bangunannya memanjang dan memiliki 3 lantai. Gedung ini identik dengan warna biru dan orange. Gedung ini memiliki 8 ruangan laboratorium. Di sisi laboratorium juga terdapat lahan parkir yang cukup luas untuk dosen dan para mahasiswa. Denah Laboratorium Kimia. Lantai 1 terdapat laboratorium penelitian kimia dan beberapa ruangan lainnya seperti ruang dosen dan ruang microteaching serta toilet. Lantai 2 terdapat lab biokimia, lab organik, lab analitik, lab instrumen, dan juga terdapat perpustakaan kimia. Lantai 3 terdapat lab kimia dasar, lab kimia anorganik, lab kimia fisika, dan juga gedung zat-zat kimia. Sarana dan prasarana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan sarana dan prasarana ruang laboratorium atau tempat praktik adalah sebagai berikut. Jumlah meja dan kursi praktik yang pengaturannya atau penempatannya sesuai dengan kebutuhan. Alat laboratorium atau tempat praktik sehabis dipakai perlu disimpan dalam tempat khusus dan dicatat menurut jenis dan golongan masing-masing. Daftar alat-alat atau barang-barang disiapkan di meja petugas, agar bagi yang memerlukan mudah mengetahui ada tidaknya alat atau barang yang dicari atau dikehendaki. Alat pemadam kebakaran diletakkan di dekat tempat-tempat alat atau barang, agar mudah bisa menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Tempat air atau kran dan handuk atau kain diletakkan dekat kran atau tempat air. Papan tulis diletakkan sesuai dengan kondisi ruangan. Foto atau gambar, model atau skema ditempatkan pada dinding. Tempat sampah diletakkan di bagian depan. Alat-alat pengamatan laboratorium. Sebagai tempat melaksanakan pendidikan ilmu pengetahuan alam, laboratorium memerlukan perlengkapan. Perlengkapan itu adalah yang pertama, perabot. Perabot yang dimaksud ini adalah meja, kursi, lemari, dan rak. Perabot ini terdiri dari bermacam-macam antara lain. Meja demonstrasi. Meja demonstrasi tidak hanya diperlukan oleh guru untuk melakukan demonstrasi, tetapi juga diperlukan untuk meletakkan alat-alat dan bahan tertentu sewaktu siswa sedang melakukan praktikum. Ukuran meja demonstrasi kira-kira panjangnya 300 sampai 400 cm, lebarnya 80 sampai 90 cm, dan tingginya 90 cm. Meja ini biasanya dipasang secara permanen dan dilengkapi dengan lemari-lemari di bawah meja. Yang kedua, meja praktikum atau meja kerja. Bentuk meja kerja praktikum siswa yang digunakan bergantung pada jenis laboratorium. Tinggi meja praktikum meja bergantung pada jenis laboratoriumnya. Lemari. Ada 3 jenis lemari yang digunakan dalam laboratorium, yaitu lemari biasa, lemari gantung, dan lemari meja. Ketiga jenis lemari itu berfungsi sama, yaitu digunakan untuk menyimpan alat dan bahan. Lemari gantung dipasang pada dinding bagian belakang praktikum. Tinggi lemari gantung kira-kira 60-100 cm, dengan kedalaman 30 cm. Panjang lemari menurut kebutuhan. Jarak lemari gantung dari lantai kira-kira 160 cm. Lemari gantung ini dilengkapi dengan pintu sorong dari kaca. Laci meja. Laci meja sama pentingnya dengan lemari sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat. Laci juga dapat
dipakai untuk menyimpan buku sisa yang sedang melakukan pekerjaan. Bak cuci pada meja. Bak cuci yang biasa digunakan terbuat dari terso yang diglazum. Tetapi jenis bak cuci ini tidak tahan lama karena mudah pecah, juga bahan dasar baknya mudah rusak hingga bocor. Alangkah baiknya jika menggunakan bak cuci yang terbuat dari porselin. Rak. Di samping lemari biasa dan lemari meja, diperlukan rak-rak sebagai tempat menyimpan alat-alat dan bahan. Lebarnya kira-kira 90 cm dan tinggi kira-kira 180 cm. Sedangkan panjangnya menurut panjang tempat yang ada atau menurut kebutuhan. Jarak rak yang terbawah dengan lantai kira-kira 40 cm. Jarak ini diperlukan agar pada bagian bawah rak dapat dipakai untuk menyimpan alat-alat dan bahan yang besar. Jarak rak yang satu dengan yang lainnya makin ke atas makin berkurang, sedangkan jarak rak teratas dengan rak yang di bawahnya kira-kira 20 cm. Yang kedua, panggung. Panggung yang dimaksud di sini adalah tempat yang ditinggikan di mana guru berdiri dan meja demonstrasi terletak tinggi panggung ini kira-kira 20 cm. Panggung ini hendaknya melebar ke kiri dan ke kanan melebihi papan tulis. Lebarnya panggung harus tidak kurang dari 80 cm agar cukup ruangan bagi guru untuk berdiri di atasnya atau untuk melakukan tulis-menulis pada papan tulis. Yang ketiga, papan tulis. Ukuran papan tulis hendaknya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ukuran 300 cm panjang dan lebar 100 cm sudah cukup. Papan tulis yang panjang hendaknya terdiri dari 2 atau 3 bagian, di mana bagian luarnya dapat dilipat ke dalam. Dengan papan tulis semacam ini, maka gambar yang penting dan sukar dibuat atau gambar grafik dapat dilukiskan pada bagian belakang papan tulis, yang sewaktu-waktu dapat digunakan dengan melipat papan tulis. Jarak papan tulis bagian bawah dengan lantai kira-kira 90 cm. Papan tulis hendaknya mendapat penerangan yang cukup baik. Yang keempat, listrik. Tenaga listrik sangat penting untuk laboratorium yang digunakan untuk penerangan maupun untuk percobaan-percobaan. Untuk percobaan biasanya digunakan listrik dengan tegangan rendah. Ini dapat diperoleh dengan mengubah listrik dari PLN melalui transformator dan pengarah arus. Jika listrik dari PLN tidak ada, disarankan menggunakan generator atau aki. Untuk pengamanan arus listrik bolak-balik maupun searah, sebelum dialirkan ke meja-meja praktikum, siswa sebaiknya melalui sakelar yang dipasang pada bagian samping meja demonstrasi. Baiklah, terima kasih kepada Anggi Desri Alwiza telah menyampaikan materinya. Dan akan dilanjutkan oleh Amelia Natasha yang akan menunjukkan dan menjelaskan gambar peralatan laboratorium biokimia. Kepada Amelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu gambar peralatan laboratorium biokimia. Yang pertama ada safety software, yaitu pengaman apabila terkena bahan-bahan kimia berbahaya. Gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya yaitu bandol. Dalam laboratorium biokimia terdapat 10 bandol, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu rak atau lemari. Yang selanjutnya yaitu ruang penyimpanan zat. Alat untuk sterilisasi atau autoclave. Oven. Selanjutnya itu kompor gas.
alat penelitian asap cair, lemari asam atau foam hood, ruang untuk persiapan atau penyimpanan, alat yang satu lagi alat untuk sterilisasinya atau autoclave, ruang alat, kulkas. Selanjutnya yaitu alat-alat praktikum. Di dalam alat-alat praktikum ini ada terdapat beberapa alat praktikum seperti Erlenmeyer, stretcher, dan beberapa zat-zat kimia. Seperti pada gambar. Di sini juga terdapat letaknya. Dan ini juga ini alat-alat di laboratorium biokimia. Udah. Sekian presentasi hasil observasi laboratorium biokimia dari kelompok 8. Jika ada kekurangan, kritik atau saran dan pertanyaan bisa ditulis dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.